Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi sedikit cara untuk inputan BKU, di mana di sini untuk pengerjaan arkas kita diminta untuk sangat hati-hati dalam pengerjaan arkas, dan dipastikan dalam video ini teman-teman yang sudah menonton video ini sudah melakukan pengesahan dan memulai untuk penata usahaan. Di menu penata usahaan di sini kita harus mengaktifasi BKU mulai dari yang Januari, Februari sampai Maret. Jadi di Januari teman-teman ini diminta untuk buka BKU atau pengaktifan. Setelah itu kita harus mengecek apakah di bulan Januari ini ada transaksi, misalnya ada dana masuk atau dana keluar atau ada belanja. Jika tidak ada, teman-teman bisa langsung menutup dan diakhiri dengan memasukkan rekening banknya pajak. Untuk yang giro ini disarankan sama dinas karena auto debit itu dinolkan saja, jadi tidak perlu diinput angkanya. Selanjutnya pengaktifan di bulan Februari, sama jika ada transaksi uang masuk kita masukkan dulu sesuai dengan tanggalnya. Jika ada penarikan tunai kita masukkan sesuai dengan tanggal penarikannya. Untuk kasus di kabupaten kami atau di saya sendiri di sini transfernya masuk di bulan Maret dan penarikannya juga di bulan Maret, jadi transaksi Januari dan Februari ini nihil. Jadi saya langsung mengaktifkan yang Maret. Setelah diaktifkan baru kita melakukan penerimaan transfer. Jadi aktifkan dulu yang bulan Maret, lalu kita masukkan penerimaan transfer dari pusat. Itu kita ngeceknya di gironya itu sesuai dengan tanggalnya. Jadi kita ngecek gironya itu harus sudah siap dengan giro dan tidak boleh melihat yang lembaga lain, karena takutnya nanti tanggalnya berbeda, walaupun sangat jarang yang berbeda. Ini untuk yang bulan Maret ada dana masuk tanggal 4 Maret sejumlah ini, dan tanggal 17-nya tanggal keluar. Jadi untuk yang bulan Maret sudah saya tarik sebesar 49.632.000 ini di tanggal untuk yang masuknya tanggal 4, tanggal keluarnya itu tanggal 17. Jadi setelah aktivasi selesai, BKU ini dalam keadaan aktif. Untuk tanda aktifnya di sini ada centang. Kita masuk ke menu BKU. Di menu BKU kita pilih sumber dananya BOS reguler. Di BKU pertama di sini karena kita pertama sudah menerima uang dari pusat ke lembaga, jadi ini masih ada di bank, belum masuk ke kas. Untuk masuk ke kas, teman-teman itu harus mengeluarkan dari bank ke kas bendahara. Jadi nanti dari BKU untuk bank ini akan ada transaksi yang masuknya ke kas tunai karena sudah ditarik. Untuk penarikannya kita klik tarik di sini. Selanjutnya di sini tarik tunai, kita pastikan tarik tunai. Tarik tunainya di sini tanggal 17 Maret. Kita ngeceknya dari sini. 17 Maret 2021 penarikan tunai. Jumlahnya berapa kita tuliskan 49.632.000. Tanggal 17 kita tarik. BBU ini bisa kita abaikan dulu seperti ini. Jadi dari bank, dari pusat yang kita terima kita keluarkan, dan uang yang dikeluarkan dari bank ini dalam bentuk cash ini dipegang oleh bendahara. Maka bendahara bertugas untuk melaporkan pengeluaran dari uang yang diterima. Maka kita masuk ke buku kas tunai.
kas tunainya sudah ada penerimaan karena bendahara sudah memegang kas tunainya. Selanjutnya bendahara itu diwajibkan untuk menguraikan kegiatannya dari pengeluaran. Setelah kita tarik tadi, sudah selesai penarikan, kita baru meng-SPJ-kan. SPJ di sini kita digunakan untuk membentuk BKU sebagai dasar pengeluaran data transaksi. Kita buat BKU-nya. Untuk kode bukti di sini BPU 01 ini sudah otomatis urut. Untuk tanggal transaksinya, biasanya untuk di kami karena pencairannya tanggal 17, maka uang itu dimasukkan ke bendahara atau ke kas tunai, baru kita pelunasan di besoknya. Jadi H+1 pencairan, tanggal 17 pencairan, tanggal 18 lunas bayar. Jadi tanggal 18 bulan 3 itu pelunasan untuk semua transaksi. Sebelum memasuki ini, teman-teman diwajibkan untuk mempunyai catatan, di mana catatan tersebut merupakan data master rincian kegiatannya. Contohnya di sini saya punya contoh seperti ini, lunas bayar transaksi pertama. Di sini lunas bayarnya untuk kegiatan pembayaran listrik sebesar 157.000. Jadi yang kita masukkan pertama kali di sini adalah belanja listrik. Belanja listrik, kita cari kegiatannya. Di kegiatan di sini sudah ada periodenya. Pastikan teman-teman menggunakan periode yang sesuai karena ini penginputannya Maret. Untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi Januari, maka muncul semua karena kita mengaktifkan yang Maret. Jadi di sini kita pilih yang Januari karena kita pelunasannya urut dari Januari sampai ke Maret. Kita selesaikan semua transaksi yang Januari dulu. Sisa volume Januari ini kita tambah 1 di sini. Menggunakan pajak ini tidak perlu. Kita klik OK. Maka di sini untuk transaksi pertama BPU, buku pembentuk umum 01 ini untuk transaksi yang pertama, pengeluaran pertama di bulan Januari. Kita lanjut sampai ke transaksi yang berikutnya sampai selesai di bulan Januari. Ada air, kita masukkan seperti ini terus sampai Januari selesai. Ketika Januari selesai, di sini saya coba untuk menggunakan hasil backupan untuk mempercepat waktu. Untuk TW1 yang bulan Maret, saya menggunakan yang ini. Kita login kembali. Penatausahaan yang di bulan, belum ada bulan buka BKU. Ini maaf, ini yang April, salah copy. Setiap selesai
backup atau mereplace hasil backup, teman-teman harus di logout atau dikeluarkan dulu aplikasinya, baru kita login kembali. Ini yang bulan Maret, jadi Januari dan Februari sudah selesai, saya tinggal yang bulan Maret, contohnya seperti ini. Ini untuk kegiatan yang belanja-belanja teman-teman dimasukkan, dipastikan ketika memasukkan ini benar-benar hati-hati. Untuk cara masukkan di sini, setelah tadi saya memasukkan untuk tagihan air, langganan internet atau subsidi dan honor-honor, dan ada belanja ATK. Untuk belanja ATK ini peng SPJ-nya teman-teman tinggal klik SPJ, masukkan tanggal lunas bayarnya dan rekening, contohnya di sini ATK. Terus di sini kita klik kegiatannya 2 kali. Di sini kita diminta untuk menginputkan nama toko. Nama toko di sini sesuai dengan catatannya teman-teman. Contohnya di sini saya ambil nama toko yang di bulan Maret. Contohnya di sini ada UD Tatsumaki. Contohnya seperti ini. Atau saya coba yang ada saja. UD Chandra Wijaya. NPWP-nya dituliskan, alamatnya dituliskan, nomor telepon dituliskan, nomor nota ini sesuai dengan nota yang ada. Biasanya kalau sudah menggunakan Sipla, di sini sudah ada rinci, nama tokonya ada, NPWP-nya ada, alamat tokonya juga ada, nomor HP ada. Dan yang perlu hati-hati teman-teman adalah tanggal nota. Tanggal nota di sini sesuai dengan nota pemesanan. Di sini harus disesuaikan. Contohnya di sini untuk kegiatan ini misalnya saya mengambil idola burung, nama tokonya seperti ini. Lalu barangnya di sini sebelum ke barang, Senin 8 Maret kita masukkan, Senin 8 Maret kita masukkan barangnya yang dibeli. Barang yang dibeli di sini ada 3, yaitu supidon, lakban, dan penggaris. Jadi ada 3 barang sejumlah 128. Jadi kita klik barang-barangnya. Untuk barang-barangnya di sini teman-teman sudah sangat terbantu dari aplikasinya, sudah ada periode. Kalau di periodenya itu sudah kosong, di sini non aktif, juga tidak bisa diklik. Yang aktif adalah sesuai dengan BKU-nya yang belum terbelanjakan. Di sini ada 3 sejumlah 128.600, sesuai 128.600. Tanggalnya sudah sesuai, kita klik OK. Di sini untuk pajaknya, untuk ATK tidak dikenakan pajak, kita klik OK. Maka transaksinya itu sudah muncul di paling bawah, ada 3 BPU ini. Nah, di sini teman-teman untuk BPU-nya ini diharuskan urut. Contohnya jika mengalami suatu kesalahan, misalnya sebelumnya salah mengentry untuk membersih lantai, tisu, sama sabun cuci, misalnya seperti ini. Ketika kita delete, ini berarti kan nomor urut 32 sama 33, yang kita hapus adalah 32. Nah, di sini otomatis satu barang yang terhubung atau dalam satu BPU itu akan terhapus keseluruhan. Nah, maka di sini akan lompat nomornya dari 31 ke 33. 32-nya kosong. Misalnya kita tambahkan lagi 32-nya, ini tidak bisa karena di sini sudah otomatis. Ini sudah saya coba ketik, tidak bisa. Jadi kalau kita masukkan atau menambahkan seperti yang tadi, belanjanya kita entry kembali, contohnya seperti ini kita masukkan contohnya sesuai dengan tanggal
UD Chandra. Di sini tanggal 26 Februari. Kita bisa kembali 26 Februari, klik OK. Menggunakan pajak. Oke. Nah, seperti ini. Untuk posisinya yang 34 itu akan muncul di bawahnya berdasarkan BPU. Walaupun tanggal lunas bayarnya sama. Seperti itu. Jadi nanti untuk pengentrian ini 31, 33, 34, 32-nya tidak muncul, maka diharuskan untuk menghapus ulang. Yang sudah kita entry kita hapus ulang. Kita hapus BKU yang tisu. Kita hapus juga yang 33 karena kita mau masukkan yang 32. Selanjutnya di sini bagaimana jika kita menghapus di atas? Anggaplah kita menghapus di BPU 5 atau BPU 7. Jadi teman-teman juga harus menghapus dari bawah ke atas satu persatu. Itu kesulitan kita dan sampai saat ini masih belum ada solusi. Jika menemukan cara pengeditan BPU, nantinya kita akan sharing. Jadi sementara teman-teman harus hati-hati dan benar-benar mempunyai catatan untuk masalah urutan yang sudah, nota yang sudah masuk ke bendahara, dari bendahara ke operator sebagai tugas tukang entry-nya. Jadi teman-teman operator harus hati-hati. Ketika salah di tengah ya kita masukkan lagi, kita hapus lagi. Nah, untuk solusi itu teman-teman bisa diminimalisir. Misalnya setiap dapat BPU 10 kita membackup dengan cara selesai entry seperti ini, kita masuk ke database RKS-nya, kita kopikan, kita masuk ke tempat backup data kita. Di sini kita tambahkan folder, diberi tanggal dan diberi keterangan, misalnya Januari BPU 10 seperti ini. Jadi teman-teman ketika ada kesalahan di BPU 11 atau berapa, kita bisa membackup pakai BPU yang 10 ini. Jadi biar tidak terlalu banyak menghapusnya, jadi langsung bisa mereplace. Kita entry lagi yang nomor 11 seperti itu. Sering-sering untuk membackup, itu untuk keamanan kita sendiri. Untuk backupnya jangan sampai ditaruh di drive C. Di drive C ini kalau bisa jangan sampai menaruh data di sini, atau di desktop, dokumen, download musik, picture, video, ini di minimalisir, jangan sampai di sini, karena resiko ketika Windows-nya itu rusak, kita harus install ulang, maka di sini akan hilang. Jadi teman-teman mengamankan. Ada yang lebih aman lagi, di sini kita bisa menggunakan Dropbox atau Google Drive. Kalau saya sendiri menggunakan Dropbox, itu sangat-sangat membantu. Walaupun sudah di install ulang, kita tinggal login lagi. Yang penting di sini harus aktif internetnya. Selanjutnya di sini kita lanjut di BPU 30 sudah, 31 sudah. Kita lanjut ke BPU 32. Setelahnya safety box. Di data master saya di sini ada kegiatan musola untuk bahan. Saya pilihkan di sini untuk musola bahan. Jadi di sini tetap kembali ke periode yang belum masuk. Di sini yang Februari, kita selesaikan yang Februari. Untuk barang-barang yang di atas 2.500.000 ini sesuai aplikasi, ada yang menggunakan pajak. Di sini muncul transaksinya yaitu PPN 10% dari DPP, bukan dari harga total ini. Kalau total ini adalah harga setelah PPN. Jadi kita cari dulu sebelum PPN itu berapa.
Untuk rumusnya teman-teman mungkin sudah paham, untuk rumus 100 per 110 kali harga ini. Untuk pasal 23-nya ini dikenakan 2% atau 4% sesuai dengan NPWP tokonya. Jika punya NPWP kita hanya dikena 2%, dan jika tidak punya itu 4%. Seperti ini. Untuk perpajakan yang masih bingung itu, kita sering beli barang. Contohnya kita membeli laptop seharga 12 juta. Cuma kita tidak pernah meminta bukti setor pajaknya. Harusnya tokonya sudah menyiapkan untuk bukti setor pajaknya dan dilampirkan bersama dengan notanya. Jadi di perpajakan itu pelaporannya adalah tanggung jawab toko tersebut. Cuma teman-teman itu dari dulu masih banyak yang tidak meminta atau kurang paham, jadi menganggarkan lagi pajaknya itu di barang. Jadi kesulitannya teman-teman itu harus membayar sendiri untuk uangnya, jadi terkena double counting di keuangannya. Untuk pelaporannya tidak double counting karena yang dimasukkan adalah harga totalnya yang disesuai dengan nota. Contoh lain untuk perpajakan yang sering kita temui adalah saat kita belanja di swalayan, biasanya muncul jumlah PPN-nya. Jadi barang yang sudah kita beli itu sudah termasuk pajak. Seperti itu. Kalau menggunakan pajak silakan dicetang. Ini sesuai dengan kebijakan dinasnya masing-masing. Dan di sini untuk menggunakan pajak atau tidak ini kita kembalikan ke aturan dinas. Kalau misalnya diperintahkan untuk menggunakan pajak, silakan gunakan pajak. Contohnya di sini misalnya tidak menggunakan pajak. Ini transaksinya sudah masuk. Lanjut yang 32 sudah masuk. Kita masuk ke transaksi yang 33. Untuk 33 itu barangnya bahan pembersih. Nah, di sini masuk ke transaksi ini. Jadi tetap ini sama-sama sabun cuci tangan, tapi di sini periodenya berbeda. Kita fokus ke periode dulu, baru kita cari yang sesuai dengan notanya yang sudah diinput. Kita klik OK. Nah, teman-teman di sini barusan ada kesalahan yang tidak terlintas. Kita klik ulang. Di sini adalah tanggal nota. Tanggal nota ini yang harus kita sesuaikan dengan data master kita, 26 Februari. Seperti ini, baru kita klik OK. Kita klik OK lagi. Untuk di kita tanggal transaksi tanggal nota tadi itu tidak muncul, tetapi ketika di manajemen Arkas itu muncul. Jadi pengecekannya teman-teman tidak kacamata di sini, tapi harus benar. Yang tampil di sini hanya tanggal transaksi. Setelah urut seperti ini, teman-teman bisa lanjut ke kegiatan berikutnya, dan dipastikan teman-teman harus menelaah lagi atau mengecek lagi nomor BKU-nya dan barang-barangnya serta nominalnya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Untuk transaksi berikutnya di bulan Maret itu ada belanja listrik atau token listrik. Ini tinggal yang Maret. Kita klik, pajaknya kosongi seperti ini. Kita lanjut untuk semua transaksi sampai selesai. Dengan hati-hati teman-teman juga harus mengurutkan terlebih dahulu data masternya sesuai dengan tanggalnya. Jadi nanti kalau ada kesalahan, teman-teman tidak terlalu banyak mengubah. Di sini sebagai pedoman, kalau sudah di entry boleh diberi warna
atau ketika di backup dikasih keterangan. Itu untuk cara pengentriannya. Jadi barang dalam satu nota dalam satu toko ketika satu kali belanja itu munculnya nomornya itu kembar. Misalnya yang barusan 3 barang dalam satu toko itu munculnya seperti ini, 3 baris. Bagaimana jika barangnya banyak? BPU-nya juga akan banyak. Contohnya di sini penggaris kayu sampai ke cutter, sampai ke sini. Ini dalam satu toko dalam satu kali beli. Jadi munculnya sudah otomatis, kita tinggal centang-centang yang ketika pembuatan SPJ. Di sini untuk yang BKU-nya. Ketika BKU selesai, saya ambilkan yang BKU saya yang sudah selesai. Kita kembali login. Ini untuk BKU yang saya ya, untuk yang Januari sampai Maret sudah selesai. Saya sudah membuka yang April karena di sini backupannya sebelum April masuk. Saya cek lagi sebelum tutup Maret. Oh ini, saya kembalikan ke yang ini. Jadi sebelum April aktif saya ada ini sebagai contoh juga. Kalau kita sudah terlanjur untuk menutup yang Maret tetapi kita mempunyai yang Maret yang aktif, kita bisa mengembalikan data tersebut dengan cara mengembalikan backupannya. Kita kembalikan backupannya, kita close dan login lagi untuk aplikasi Arcasnya. Untuk tadi yang sudah aktif itu di bulan April, kita cek lagi di sini yang aktif itu masih Maret, jadi Aprilnya mati. Ini masih belum ditutup. Kalau kita klik di sini diminta untuk menutup. BKU saya yang sampai bulan Maret itu sudah selesai, banknya kosong, tunainya kosong, totalnya kosong. Jadi sudah terbelanjakan semua. Ini untuk tampilan yang pajak seperti ini. PPN ini 100 per 110 dikalikan 6 juta. Ini harga yang sudah termasuk pajak dan ini hitungan pajaknya. Terus ini untuk yang PPN PPh 23 ini sebesar 4% karena tidak mempunyai NPWP. Ini 4% dikali 6 juta. Seperti itu untuk yang perpajakannya. Untuk nomor urutnya di sini sudah urut seperti ini 1 sampai 56. Untuk kasus yang kemarin yang saya alami sendiri adalah ada kesalahan di antara BPU 11 sampai 12 ini. Jadi saya harus ngentri ulang karena saya baru tahu cara mengembalikan backup. Saya ke dinas itu dulu masih mengajukan pengajuan hapus BKU. Jadi BKU yang sudah selesai, yang sudah nol itu karena ngentrinya dari awal, mending saya hapus semuanya. Oke, saya masukkan lagi dari nol, dari atas, biar tidak bingung. Nah, baru kemarinnya saya mendapatkan sedikit ilmu dari teman-teman untuk mengembalikan backupannya. Aktivasi untuk yang April sudah selesai, bisa dikembalikan ke yang Maret asalkan punya backupan sebelum tutup yang Maret. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah pentingnya untuk data kita. Untuk BKU yang bulan Maret sudah selesai. Tugas kita berikutnya adalah mencetak BKU dan buku pembantunya.
cetak BKU-nya ini berdasarkan sumber yang sudah digunakan, bos reguler dan silpanya. Bagian bulannya itu teman-teman tinggal memilih seperti ini. Di sini muncul pilihan draw karena di sini belum kita tutup untuk yang Maret. Kalau sudah ditutup, sudah nonaktif yang aktivasi BKU-nya itu final. Kalau masih bisa diedit BKU-nya itu masih draft. Jadi harus kita tutup dulu. Tapi hati-hati sebelum ditutup teman-teman pastikan sudah di backup dulu. Backupannya misalnya Maret sebelum ditutup. Kalau misalnya teman-teman yang Maret sudah fix baru kita tutup. Cara penutupannya seperti ini. Kita klik yang bulan Maret, apakah Anda akan menutup BKU bulan Maret, klik OK. Untuk BKU di sini jasa giro dan pajak banknya dipastikan dimasukkan, karena di sini untuk yang giro Maret saya tidak ada transaksi bunga dan pajak, jadi tidak perlu dimasukkan. Kita langsung klik OK. Ini untuk penutupan BKU. Dipastikan untuk BKU ini ketika ditutup kita tidak bisa kembali kecuali kita punya backupannya atau kita mengajukan hapus BKU. Ketika mengajukan hapus BKU, teman-teman diminta di sini untuk mencentang bulannya. Misalnya yang dihapus hanya Maret atau yang Februari. Jadi untuk menghapus yang Februari, Maret ini juga akan terhapus karena berjalan mundur. Misalnya di sini saya ingin menghapus yang Januari, maka yang Maret yang sudah kita entry itu harus dinolkan lagi. Itu teman-teman. Untuk alasan penghapusan, silakan masukkan pesan yang logis, masuk akal dan meyakinkan ke pihak dinas. Untuk alasan penghapusan ini bisa kondisional dan memang harus diberi penjelasan kenapa mau dihapus. Setelah diklik OK, nanti pengajuan penghapusan ini akan disetujui oleh dinas. Setelah disetujui, perkiraan kalau dinasnya aktif itu bisa dalam 1 hari selesai. Dan teman saya tadi malam itu ada yang sampai 5 hari karena tidak ketahuan oleh dinasnya atau dalam masa liburan. Jadi setelah penghapusan disetujui, teman-teman itu ketika login selalu dipantau untuk disinkron. Nanti akan muncul data notifikasinya di pojok. Nanti akan hilang untuk BKU-nya dan kita diminta aktivasi ulang. Selanjutnya di BKU kita kembali lagi ke BKU dan pembantu. Kita klik sumber dananya, bos reguler dan silpanya, baru di sini munculnya karena kita sudah nutup yang Maret dan tidak bisa diedit. Kita klik ini, kita cetak Maret. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi seperti ini untuk BKU-nya, munculnya seperti ini, sudah sesuai. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah nomor urut BPU, bukan yang BBU. Karena BBU di sini sudah gabungan dengan yang silpa. Contohnya kalau kita menggunakan cetak BKU hanya yang reguler, kita lihat hasilnya di sini tanpa saldo awal. Jadi ini murni. Untuk lebih lengkapnya teman-teman diharuskan untuk mencentang yang bos reguler dan silpa, jadi kelihatan sisa saldonya berapa dan saldo awalnya berapa, seperti ini. Untuk kelemahan Arkas di sini untuk koma di ribuan ini yang di rupiahnya itu tidak muncul untuk silpanya, sedangkan di gironya itu ada. Jadi ini tidak dipermasalahkan karena ini bagian dari sistemnya. Ini nomor urutnya sudah urut semua. Seperti ini, saldo terakhir sejumlah ini, dan penjelasannya di sini pada hari ini Rabu 31 Maret BKU ditutup dengan keadaan atau posisi buku sebagai berikut.
saldo kas umum 244.329 ini dibuktikan dengan lembar giro. Untuk rinciannya saldo bank 244. Ini yang kita harus melampirkan gironya. Jika masih ada dana yang tidak terbelanjakan, itu akan muncul sisanya, yaitu saldo kas tunai. Ini yang biasanya dipegang oleh bendahara di dalam berangkasnya. Ini yang nanti akan dilaporkan sebagai bentuk SPTJM-nya. Setelah selesai untuk yang BKU dicetak sebagai PDF, kita masuk ke buku pembantu berikutnya, yaitu pembantu tunai. Kalau di istilah sebelumnya ini BKU ini adalah K3, pembantu tunai ini K4. Kita klik print. Di sini tampilannya seperti ini. Jadi ini belanja murninya seperti ini. Jadi kas tunainya kosong. BKU berikutnya yaitu pembantu bank. Pembantu banknya itu sama cara nyetaknya seperti ini. Jadi ini kegiatan yang terjadi di dalam perbankan. Saldo awalnya yang di bulan Februari itu ada sisa seperti ini. Nah, untuk yang BKU bulan sebelumnya, saya contohkan di sini adalah buku pembantu bank yang bulan Januari. Kita cetak di sini. Jadi ini tahun 2020 di bulan Desember ada sisa di bank sebesar 244.329. Ini akan menjadi angka audit pertama sebagai pengecekan oleh BPK. Jadi saldo akhirnya Januari ditutup sebesar ini tetap karena tidak ada transaksi. Di bulan Februari pun sama. Di sini untuk banknya seperti ini. Saldo Januari, saldo akhir Januari menjadi saldo awal Februari. Saldo akhir Februari tetap karena tidak ada kegiatan perbankan. Selanjutnya yang di bulan Maret, pembantu banknya di sini seperti ini. Saldo awal atau saldo akhir Februari ini menjadi saldo awal yang Maret, dan di bulan Maret ada transaksi penerimaan dana BOS sebesar ini, lalu ditarik oleh bendahara sebesar ini atau dibelanjakan. Jadi di buku banknya saldo akhirnya ditutup dengan angka 244 karena tidak ada transaksi pajak. Nah, di sini untuk angka pengeluaran tidak harus sama, ini sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Dan dibatasi untuk lompat bulan di kabupaten kami itu 5 juta untuk cash on hand-nya. Ini untuk buku pembantu bank. Selanjutnya untuk buku membantu pajak atau K6 di istilah di aplikasi sebelumnya, ini bisa dicetak setiap bulannya karena di sini SPJ-nya bulanan, silakan dicetak bulanan dan dijilid berdasarkan triwulan, dilaporkan ke dinas. Di bulan Maret saya coba cetak karena transaksinya numpuk di Maret, jadi pajaknya seperti ini. Sesuai PPN-nya berapa dibayarkan berapa, PPh-nya berapa dibayarkan berapa, di sini harus sesuai dan dibuktikan dengan e-billingnya, bukti setor pajaknya. Ini untuk buku pembantu pajak. Ini menjadi dasar untuk pembuatan SPJ-nya dan nanti dibuatkan kwitansi induk. Selanjutnya ada rincian objek belanja. Rincian objek belanja di sini adalah rincian full dari kegiatan yang terbelanjakan mulai transaksi BPU pertama sampai BPU yang terakhir. Jadi di sini objek belanja yang tercantum, pengeluarannya untuk apa saja di sini muncul. SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di sini reguler. Di sini semester 1 muncul draft karena semester 1 itu dari Januari sampai Juni. Sedangkan kita masih April, Mei, Juni itu belum.
Jadi di sini munculnya yang draft. Kalau kita cetak di sini munculnya seperti ini. Untuk nomor di sini yang kita inputkan adalah nomor surat dari lembaga. Untuk kode sekolah kita kosongi, nomor tanggal DPA SKPD ini dikosongi. Selanjutnya laporan penggunaan. Laporan penggunaan ini dalam istilah kita sebelumnya adalah K7A. Di sini munculnya laporan penggunaan, tetapi kita cetak nanti munculnya tetap K7A. Untuk laporan K7A ini biasanya kita melampirkan yang tahap, karena digunakan untuk dasar pengentrian secara online. Tahap 1 sudah final. Di sini menandakan tahap 1 dari Januari sampai Maret sudah diselesaikan semua. Terus di sini ada centangan draft. Fungsinya apa centangan draft ini? Di sini draft. Misalnya di bulan Maret itu masih belum tertutup, masih terbuka, kita centang ini. Karena yang muncul di sini adalah bulan-bulan yang final. Di sini nanti statusnya draft. Karena yang Maretnya belum tertutup. Ini tidak ada masalah walaupun dicentang, walaupun sudah final tetapi dicentang tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika kita Maretnya belum selesai, terus kita buang centangannya, maka di sini yang tercetak hanya dari Januari sama Februari. Kita centang draft selalu, tidak masalah. Kita klik OK. Tampilannya seperti ini untuk yang K7A. Seperti ini, sesuai pengeluarannya berapa, saldo periode sebelumnya. Di sini tidak masuk karena silpa tidak terbelanjakan. Seperti itu ya. Jadi yang dilaporkan adalah yang murni. Semoga ada perbaikan lagi untuk yang berikutnya. Buku pembantu bank, laporan, anggarannya di sini tidak masuk untuk yang silpa. Terus ada belanja barang modal. Di sini yang final ini bisa dicetak, dalam istilah sebelumnya ini BOS 9. Untuk menu BHP, ketika ada tanda panah kita klik, itu muncul menu berikutnya. Di sini barang habis pakai, atau dalam istilah kita adalah barang persediaan. Maret seperti ini. Ini kelompok barang habis pakai. Jadi nomor BPU-nya ini tidak berurutan, tidak sesuai yang tadi karena sudah terpilah berdasarkan rekening. Selanjutnya di sini untuk BKU-nya sudah selesai semua. Teman-teman, berikutnya kita laporan Januari sampai Maret. Untuk penataannya kita ditata per bulan, mulai dari halaman yang penganggaran atau RKAS-nya. RKAS-nya sendiri yang kita cetak adalah yang ini rincian kertas kerja yang triwulan dan yang tahap. Ini bisa dilampirkan juga. Kalau ingin mengecek rincian yang lainnya, di sini sudah ada menu-menunya. Yang penting teman-teman itu paham, ketika ada menu panah kita klik itu ada menu turunannya seperti ini. Itu untuk yang RKS dan penatausahaan sudah jelas semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika dimungkinkan nanti akan diadakan pembuatan tutorial selanjutnya. Di sini saya masih belajar dan sedikit berbagi ilmu. Jika ada masukan, saran, silahkan sampaikan pesannya ke saya untuk perbaikan ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.